Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhfirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa zahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Sambil santai kita, kamu juga sambil santai dengerin saya bicara yang insyaallah muatannya adalah keilmuan. Kali ini saya akan bahas tentang Law of Attraction, baik dari definisinya hingga bagaimana cara mempraktekannya. Namun sebelum itu, saya informasikan buat kamu yang berminat untuk mengikuti seminar online yang saya adakan tanggal 4 November nanti, membahas tentang rahasia jalan kaya, mengupas tuntas keilmuan tentang magnet uang. Kemudian yang offline saya adakan di Jakarta tanggal 10 Desember. Manfaatkan kesempatan ini karena di sana full program atau full terapi. Di sana juga akan dikupas materinya, juga tentunya mendapatkan terapi langsung dari saya. Kemudian untuk yang kelas eksklusif online, saya adakan 6 kali pertemuan, kemudian bonus bimbingan hingga bulan Desember, mengupas keilmuan tentang bagaimana agar Allah berikan kemudahan ya mempraktekkan ilmu lunas hutang itu seperti apa. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk semua pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik, kali ini saya akan bahas tentang definisi ringan Law of Attraction atau The Law of Attraction atau hukum tarik menarik bahasa Indonesianya. Karena ini sebenarnya ilmu yang sangat bagus banget untuk menuju sebuah perubahan. Kalau ditanya penting apa tidak untuk mempelajari ilmu ini, sangatlah penting. Karena rata-rata orang sukses menerapkan ini semuanya. Jadi kamu perlu memahami, kamu perlu mempelajari, dan kamu perlu faham betul bagaimana cara mempraktekannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan secara singkat apa itu sebenarnya Law of Attraction dan bagaimana atau langkah-langkah mempraktekannya. Pertama, apa sih sebenarnya Law of Attraction itu? Sebenarnya anjuran dari keilmuan Law of Attraction itu adalah meningkatkan energi di dalam diri kita. Memahami bahwa Law hanya mengajarkan bagaimana meningkatkan energi positif. Karena tujuan orang mempelajari Law of Attraction itu karena sebuah keinginan yang baik pastinya. Jadi ketika energi di dalam dirimu atau energimu itu positif, maka kamu akan mendapatkan banyak hal tentang apapun yang positif. Kemudahan-kemudahan itu akan kamu dapatkan kalau energimu positif. Jadi sebenarnya bagaimana caranya agar hati kita bisa positif dan menghidupkan magnet di dalam diri? Ya magnet uang, magnet keberlimpahan, magnet keuntungan, magnet cinta bahkan. Itu semuanya otomatis ketika kita paham tentang Law of Attraction dan benar cara mempraktekannya. Sekali lagi, energi semakin kuat, semakin besar energi di dalam diri kita, energi positif itu, maka keinginan itu sangat mudah untuk kamu tarik. Itu kesimpulan dari definisi Law atau Law of Attraction. Sebenarnya panjang penjelasannya. Katakanlah alam semesta ini adalah sistem yang sudah Allah ciptakan. Alam semesta Allah berikan sistem juga, jadi kita tidak bisa keluar dari sistem tersebut. Sistem yang simple yaitu dengan cara meningkatkan energi, otomatis secara sistem kamu juga akan mendapatkan yang kamu inginkan, energi positif ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkannya atau mempraktekannya? Di sini saya berikan 6 langkah. Simak baik-baik, kamu bisa langsung praktekkan. Langkah yang pertama yaitu tentunya berdoa. Tetapi tidak asal-asalan dalam berdoa. Ya, berdoa atau meminta
atau bahasa kerennya bermimpilah gitu ya. Jadi mengangan-angan yang diinginkan. Karena kita bicara spiritualitas, saya lebih nyaman menyebutkannya dengan istilah berdoa. Apa sih sebenarnya doamu? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak hanya sekedar menginginkan sesuatu yang asal nyebut saja, saya ingin ini itu apa gitu. Jadi maksud saya adalah spesifikasi atau spesifiknya keinginan kamu itu seperti apa. Katakanlah jodoh, kamu ingin jodoh yang seperti apa? Yang baik-baiknya seperti apa? Ya, jadi harus spesifik. Karena banyak sekali kejadian penyesalan itu di akhir. Banyak sekali kejadian yang ketika sudah menikah ternyata pasangannya itu tidak benar-benar sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Sama seperti kita suka salah paham, kita selalu mengatakan kita tidak punya uang. Keinginan saya itu 100 juta misalkan. Allah berikan kecil, Allah berikan di bawah 100 juta, nilai syukurnya itu malah berkurang. Ini yang tidak bisa terwujud secara mudah karena doamu masih kurang spesifik. Jadi menurut saya, kalau kamu benar-benar mau mempraktekkan law of attraction itu seperti apa, maka pastikan dulu goalmu itu kayak apa, keinginanmu itu sebenarnya apa, secara detail, secara spesifik. Mungkin ada baiknya untuk ditulis, karena di dalam LOA sendiri ada metode yang disebut dengan scripting. Kalaupun kamu tidak bisa menulis, boleh kamu tulis saja di dalam imajinasimu, di dalam pikiranmu. Ya, nanti ada poinnya ini, bagaimana menerapkan imajinasi ataupun visualisasi. Jadi berdoa secara spesifik yang diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah pasti yakin. Nah, yakin itu apa gitu kan? Hampir jarang sekali orang membahas atau mengupas tentang yakin ini ya. Yakin itu menurut kacamata saya percaya. Percaya pada apa? Pada Allah. Kenapa? Dengan Allah, dengan janjinya gitu kan. Jadi kalau mau dikejar harusnya semakin jelas gitu. Janji yang mana? Janji kemudahan-kemudahan dari Allah. Yang mana kalimat Allah yang menyatakan ada kemudahan-kemudahan di sana? Contohnya misalkan ayat 1000 dinar. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, itu salah satunya kan. Jadi kalau sudah pernah membaca dan mengerti arti dari kalimat 1000 dinar tadi atau surat At-Tolak di ayat kedua di bagian akhir dan disambut di awal ayat ketiga, itu jelas. Jadi kita yakin tuh punya landasan, punya dasar gitu. Sekali lagi, yakin itu sama dengan percaya. Percaya kepada apa? Kepada Allah. Kenapa dengan Allah? Allah sudah berjanji tentang apa? Tentang kemudahan. Di mana janji Allah? Seperti apa janji Allah? Maka kita mencari janji Allah tersebut. Sehingga kalau sudah kita membaca janji Allah dan percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha yang memberi segalanya, ketika ada pesan dari Allah seperti itu, itulah alasan kita mengapa kita yakin adanya kemudahan. Yakin itu di hati soalnya. Susah untuk dibahas dan susah juga untuk diperdebatkan karena ini bicara tentang yakin ya. Saya rasa kamu itu paham tentang yakin, mungkin kamu tidak bisa menggambarkan yakin itu seperti apa, seperti itu. Jadi yang kedua adalah yakin. Kemudian yang ketiga, melayakkan diri dan memantaskan diri ya. Ini bicara kesiapan sebenarnya. Jadi selama ini kita selalu berucap saya layak, saya pantas. Sebenarnya bukan semudah itu. Jadi yang menilai kita layak atau pantas itu adalah Allah. Kitanya melayakkan diri. Melayakkan diri itu dalam artian begini. Orang kaya itu harusnya bagaimana? Kira-kira kita dengan pribadi kita atau dengan mental kita seperti ini layak gak untuk jadi orang kaya gitu? Orang dapat rezeki besar itu karena menurut Allah sudah layak dan pantas. Sudah siap menurut Allah. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana ya buat kamu semuanya yang mendengarkan saat ini. Selayak apa kamu mendapatkan itu? Dan apakah kamu benar-benar sudah layak? Ibarat contoh analoginya ya.
Ilustrasinya seperti antara atasan, katakanlah manajer, dan satunya adalah sales. Anggap saja bahwa manajer ini adalah orang yang mempunyai hak atau bisa dimintai rekomendasi untuk menaikkan level seseorang atau pangkat seseorang dari sales ke supervisor misalkan. Kemudian otomatis yang menilai layak atau pantas itu adalah manajernya dengan cara diberikan tugas, ya, diberikan pekerjaan, diberikan aktivitas, dan nanti hasil dari penilaian manajer itu layak atau tidak seorang sales ini naik ke level supervisor. Kalau dirasa pantas, dirasa layak, maka otomatis si manajer juga akan menghubungi si sales agar naik pangkat ke supervisor. Ilustrasi sederhananya seperti itu, sama seperti Allah. Kalau mental kita lebih baik daripada sebelumnya, kemudian secara pribadi, secara sikap, kemudian ya secara mental kita pantas menurut Allah, ya Allah akan berikan. Jadi itu haknya Allah menilai kamu pantas atau tidak. Tugasmu adalah melayakkan diri, memantaskan diri. Itu yang ketiga. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, hidupkan imajinasi. Hidupkan imajinasi itu maksudnya hidupkan di dalam imajinasimu keinginanmu itu seperti apa. Berikan gambaran, berikan energi juga di sana. Jadi mungkin simpelnya ini adalah visualisasi. Kalau ditanya harus rutinkah saya membayangkan ini? Ya tidak juga harus rutin. Cuma yang jelas kamu memberikan atensi, memberikan perhatian melalui imajinasimu, keinginanmu itu seperti apa. Jadi bervisualisasi. Kalau secara law-nya atau law of attraction-nya ya biasanya malam hari sih. Malam hari bervisualisasi, imagine seakan-akan yang kamu inginkan itu sudah kamu dapatkan untuk meraih syukur sebenarnya. Semakin jelas karena pada dasarnya pikiran kita ini adalah alat yang sangat luar biasa. Bawah sadar kita ini sangat luar biasa. Ketika kita memberikan perhatian, berusaha untuk terhubung dengan apa yang kita inginkan secara imajinasi, maka itu bisa menjadi salah satu sarana kemudahan agar yang kita inginkan itu benar-benar ketarik oleh kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bersyukur dan bersedekah. Bersyukur dan bersedekah. Ya, bersyukur ini salah satu cara yang sangat-sangat powerful dan ini inti dari keilmuan. Tadi sebelum saya mulai langkah-langkah penjelasan tentang bagaimana menerapkan law ini, di awal saya jelaskan definisi singkatnya tentang law of attraction itu apa, yaitu bagaimana memaksimalkan energi agar lebih powerful, ya. Semakin besar energinya maka yang kita inginkan semakin cepat atau mudah datang kepada kita. Jadi bersyukur ini salah satu cara yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bersyukur seperti apa gitu. Bersyukur terhadap apapun yang sudah kamu miliki saat ini dengan tidak menilai kecil atau besar nilainya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dulu yang kamu miliki saat ini apapun itu. Karena dengan kualitas syukurmu yang kamu terapkan, itu akan mendatangkan nikmat yang lebih besar lagi, dan semua nikmat akan mudah datang kepada kamu dengan cara kamu bersyukur dulu terhadap apa yang sudah kamu miliki saat ini, ya saat ini. Kemudian disertai dengan sedekah juga. Nah, sedekah ini sangat powerful dan hampir dua hal ini tidak tertolak gitu loh. Jadi sedekah ini semua orang sukses juga melakukannya. Tetapi lagi-lagi tidak dalam penantian yang menggebu-gebu, ya. Tidak fokus pada kapan ini datang, kapan ini terwujud, tidak fokus kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi fokus pada pembenahan diri, dan semua komponen ini sebenarnya pembenahan diri. Menuntut diri kita untuk benar-benar menjadi hamba. Hamba itu kan berdoa, meminta kepada Robnya, kepada Tuhannya. Seorang hamba itu diwajibkan yakin kepada Tuhannya, dan seorang hamba itu harus benar-benar memaksimalkan energi layaknya dan pantasnya. Seorang hamba itu harus terus benar-benar dalam kondisi energi yang positif, dan seorang hamba itu sudah pasti akan melakukan perintah Tuhannya gitu. Termasuk bersyukur dan bersedekah. Saya sudah banyak buatin konten
buatin video membahas tentang syukur dan sedekah. Kamu bisa tonton video-video saya yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menjaga vibrasi, yaitu vibrasi kebahagiaan, vibrasi dari semua energi yang kamu terapkan tadi ya, termasuk bersyukur, termasuk bersedekah, visualisasi, termasuk yakin. Nah, menjaga vibrasi ini maksudnya feel-nya terus dalam kondisi happy dan menerima. Kalau 6 hal ini kamu terapkan, saya yakin kemudahan-kemudahan itu akan Allah berikan ke kamu, termasuk yang kamu inginkan. Jadi ini poin penting dalam menerapkan law of attraction. Silakan praktekkan. Saya yakin kalau kamu serius dan bersungguh-sungguh dalam praktek, insya Allah Allah berikan kemudahan dan Allah mudahkan untuk terkabul doamu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.